Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali berjumpa dengan saya Firas Bizi dalam program spesial Dakikoh yang insya Allah kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang menarik dan bermanfaat tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Berkat doa para pemirsa, semoga senantiasa semuanya dalam ridha Allah. Amin, amin. Dimudahkan dalam segala urusan. Amin Allah. Dan juga semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang benar-benar penuh berkah. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabul Amin. dan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin, amin. Begitu juga dengan Abuya sekeluarga. Insyaallah. Baik Abuya, kita akan masuk ke pertanyaan pertama mengenai keutamaan serta kesunahan dalam berbuka puasa dan sahur di bulan Ramadan itu seperti apa, Buya? Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Yang pertama, buka itu sendiri ada sunnah. Dan sahur itu sendiri ada sunnah. Dan kesunahan itu sendiri ada kesunahan-kesunahan yang lainnya. Yang harus difahami terlebih dahulu bahwa berpuasa itu bukan dalam irama menyiksa diri. Akan tetapi dalam irama atau dalam rangka kita patuh perintah Allah. Dan bukan untuk berlapar-lapar ria, bukan. Akan tetapi itu adalah untuk berlatih bagaimana kita untuk mengekang hawa nafsu dan seterusnya. Tapi kita pun juga tidak boleh tersiksa. Sehingga begitu indahnya dalam berpuasa itu, bersegera dalam berbuka itu sunnah. Dan sahur itu semakin akhir semakin sunnah. Jadi bahkan wisol, sambung hari pertama dan kedua tanpa sahur, tanpa buka itu haram. Mungkin ada orang mengatakan aku kuat, aku nggak pakai buka dan pakai sahur, haram, nggak boleh, namanya wisol. Ini bahwa saya nggak boleh puasa dengan hawa nafsu biar saya lapar, ini nggak. Nah ini. Jadi berbuka adalah sunnah. Dan di antara kesunahannya juga kalau ingin berbuka itu diupayakan dengan rutop atau korma basah, korma seger. Kalau tidak ada korma seger ya korma seadanya. Jika ternyata tidak ada ya yang air atau yang manis-manis buah dan sebagainya gitu. Artinya jangan langsung makan berat begitu dah. Biarpun makan berat juga boleh. Cuman kita pengen, dan itu adalah sebetulnya secara menurut kesehatan memang hendaknya seperti itu. Perut jangan dibikin kaget dulu. Dikasih yang manis-manis, kasih buah, kasih air. Baru nanti kita melakukan sholat maghrib, baru setelah itu makan berat. Nah ini buka. Kemudian kesunahan buka itu juga adalah di samping kita berbuka, kita memberi orang lain buka. Tafsir, yakni memberikan buka kepada orang lain ini kita menambahkan pahala kita. Kemudian di dalam bersahur kita juga hendaknya ya, cuman kita sering nemukan sebagian orang itu malas namanya tidur luar biasa. Apalagi mungkin tidak pernah biasa bangun malam itu sahur tuh masya Allah luar biasa berat. Padahal itu sunnah. Kalaupun memang orangnya berat untuk bisa bangun, paling tidak siapkan air untuk meneguk segelas air atau seteguk air akan mendapatkan kesunahan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Karena sudah dijanjikan dalam sahur itu ada keberkahan, dan berkah itu sesuatu yang unik. Nggak terlihat tapi ada rasanya nanti, ada buahnya gitu loh. Jadi namanya berkah. Puasa berkah, hidupnya berkah karena kita melaksanakan sahur. Dan hendaknya semuanya perhatian urusan sahur ini, urusan buka ini ya, bergegas untuk buka. Kemudian juga di dalam urusan peduli kepada orang lain. Peduli orang lain. Untuk menyambung hati, menyambung kasih. Ya, kalau kita membuat misalnya kolak di rumah itu ya biasanya satu mangkok jadikan 2 mangkok, 1 mangkok kasihin ke tetangga. Dan kemudian ini terus masuk anjuran lagi. Kalau ada tetangga memberikan makan kita untuk makan sahur atau makan buka, hendaknya kita merasakan memakannya, biarpun hanya sedikit. Apalagi tampakkan kalau kita senang, supaya orang yang memberi itu adalah
senang hatinya, menyenangkan orang, biar pahala di atas pahala. Iya. Sudah pahala sahur, pahala buka, pahala menyenangkan orang yang memberinya. Seperti itu. Berbicara buka puasa, Bu ya, di fenomena di tengah masyarakat kita itu ada istilah balas dendam. Nah itu bagaimana Bu ya, dosa atau tidak gitu? Iya, sebetulnya memang karena makan itu boleh. Ya makan banyak juga boleh. Akan tapi kan tidak sesuai dengan tujuan daripada puasa tadi. Itu namanya orang kadang hanya orang merubah jadwal makan saja. Siang tidak, tapi malamnya habis-habisan. Nggak begitu dong. Jadi merangi hawa nafsunya belum sukses. Biarpun Anda makan, hendaknya juga pakai aturannya. Jangan mentang-mentang wahin langsung habis-habisan. Sehingga mestinya kalau di bulan Ramadan ini pengeluaran rumah tangga, anggaran rumah tangga itu berkurang. Cuma ini hampir kesepakatan para ibu-ibu sedunia ini kayaknya anggaran rumah tangga membengkak di bulan Ramadan. Mestinya nggak begitu. Mestinya dia bisa bersedekah. Karena makannya semula 3 kali menjadi berapa? 2 kali. Mestinya kalau memang pengeluarannya itu biasa sehari itu perlu 30 ribu, mestinya bisa nyumbang 10 ribu. Ya kan? Karena apa? Makannya cuma 2 kali kan begitu. Akan tapi kenyataannya tidak semacam itu. Dan juga namanya perut lapar itu pengennya macam-macam, sehingga kadang-kadang setelah dibuat dihidangkan ya dimakan juga hanya seberapa saja, yang lain tidak dimakan. Banyak mubadir, masya Allah. Kemudian Bu ya, tadi juga berbicara soal sahur tuh. Nah kadang kita lupa untuk niat puasa. Nah sebenarnya untuk niat puasa sendiri itu kapan sih Bu ya waktunya? Niat puasa itu kalau puasa wajib itu tabyitun niat, menginapkan niat. Niat di malam hari hukumnya wajib. Kalau tidak niat di malam hari tidak sah. Dan malam hari itu waktunya adalah terbentang dari waktu maghrib tiba sampai waktu subuh tiba. Ini waktu untuk niat. Tidak harus di waktu tarawih, enggak. Boleh habis maghrib, boleh habis isya, boleh waktu sahur. Yang penting sebelum subuh tiba dia sudah berniat. Dan niat nggak usah pakai ribet-ribet nawaitu somahotin anda ifardhi syahr Ramadan, bukan, tidak harus pakai itu. Langsung aja dengan hati juga sah. Kalau pakai nawaitu somahotin bagus, nggak apa-apa. Cuma dia saya bikin puasa di Ramadan. Saya mau puasa Ramadan besok ya Allah. Sudah selesai. Itu niatnya dipermudah. Jadi kalau puasa wajib harus niatnya di malam hari. Niatnya di malam hari. Hanya kami ingatkan kalau tidak niat di malam hari kan tidak sah. Maka kita perlu juga kita selalu sampaikan ada madhab Imam Malik. Itu niat itu bisa didobel di awal. Artinya niat di hari pertama itu di awal niatnya saya ingin puasa Ramadan semuanya. Ya, dirapel tadi niat. Jadi kita stok niatnya banyak. Jadi kalau seandainya esok malam itu kok lupa, sudah sah karena ikuti madhab Malik. Biarpun nanti kalau seandainya ingat ya jangan sok amat deh. Kalau ingat ya niat baru lagi dong. Gitu. Biarpun sudah niat menurut madhab Imam Malik. Itu hanya ikhtiyat sebagian ulama agar jangan sampai kita puasa ternyata nggak sah karena kita niatnya tidak tepat atau tidak mentabyid, tidak menginapkan niat. Baik. Kemudian terakhir Bu ya, dilema aturan dari beberapa pihak itu untuk menutup warung makan saat bulan Ramadan itu pemahamannya seperti apa sih Bu ya? Sebetulnya yang diinginkan kan bukan menutup warungnya. Penjual itu atau yang punya warung itu mengerti. Bahwasanya siapa yang boleh makan dan siapa yang tidak boleh makan. Kalau semuanya sama-sama punya iman takut kepada Allah ya nggak ada masalah. Sebab ada orang yang boleh makan di siang hari bulan Ramadan. Ingat pembelajaran kita yang pertama 9 orang yang boleh berbuka puasa. Orang musafir, anak kecil, wanita haid dan sebagainya dia boleh makan. Hanya warung itu kalau memang warungnya adalah warung untuk lingkungan ya memang layak ditutup. Karena apa? Siapa yang makan? Lingkungannya orang beriman semuanya, nggak ada yang berbuka puasa di ini. Tapi kalau warung yang lintasan orang musafir, yaitu adalah yang makan adalah orang musafir. Seperti kan ada di rest area itu ya. Betul. Di rest area saya itu orang musafir rata-rata. Maka ya nggak ada masalah. Cuman kita harus jujur loh ya, gini maksudnya. Kalau ternyata kita tahu bahasa yang makan ini adalah orang yang wajib puasa, ya jangan dikasih dong. Kan tahu tetangganya mau makan, nggak boleh dong Pak. Ini saya yang lain musafir saja, harus ngomong gitu. Kalau musafir sah. Adapun masalah menutup, memang yaitu jika memang warung itu berada di tempat, jika yang membeli adalah semua orang yang wajib puasa ya haram buka warungnya. Karena dia menolong orang bermaksiat. Sementara menolong bermaksiat adalah haram dan dosa. Syarikun lahu fil itsmi. Mendapatkan dosa yang sama. Seperti itu.
Adapun nanti kalau warung-warung yang memang untuk musafir pun demikian, hendaknya harus tata krama menghormati bulan Ramadan. Jangan sampai ada orang biarpun dia musafir tidak wajib berpuasa atau yang lainnya, makanya kelihatan sama yang lainnya. Tampak kurang etis, kurang menghormati bulan Ramadan. Maka sebagian kan dianjurkan tadi itu ditutup seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang ilmu itu penting ya. Kalau memang orang tidak wajib puasa, ya jangan suruh wajib puasa. Jangan ke urusan warung. Kalau kita punya tamu di rumah kita, orang yang jauh, kita nggak boleh kita paksa dia berpuasa. Kita tanya, bapak mau puasa atau tidak? Memang kenapa? Dia akan tanya begitu, kalau puasa saya bangunin sahur. Kalau nggak puasa, besok saya buatkan sarapan pagi. Seperti itu. Indah. Jadi ya intinya kesadaran deh. Anda semuanya yang punya warung, kalau Anda menolong orang dalam maksiat, Anda dosa dan tidak berkah hidup Anda. Ini kejujuran di hadapan Allah. Kalau Anda menolong, memberi makan orang yang wajib berpuasa, Anda menolong orang berbuat maksiat, dosa di hadapan Allah. Hati-hati. Semua perlu kejujuran. Kalau ternyata emang yang Anda beri adalah orang yang boleh berbuka puasa, ya sah-sah saja. Nggak ada masalah dan tidak dosa Anda. Bahkan itu menolong juga. Ada anak sakit, kan? Orang tua yang nggak bisa puasa, pering beli makanan kepada Anda, alhamdulillah bisa nolong orang. Seperti itu. Baik Bu ya, Masya Allah. Satu hal lagi Bu ya, batas waktu sahur. Ada yang mengatakan ketika dikumandangkan imsak itu harus sudah diselesaikan makannya, atau seperti apa sih sebenarnya? Batasnya sahur itu adalah sebelum adzan, sebelum waktu subuh tiba. Biasanya subuh itu dibarengi dengan adzan. Makanya waktu adzan subuh tiba, maka saat itu waktu sahur sudah berakhir. Cuma bukan urusan adzan. Kalau adzannya telat 1 jam kan kacau nanti. Yang penting waktu subuh. Jadi kalau waktu subuh tiba, baik diadzani atau tidak diadzani, kita nggak boleh lagi makan lagi karena waktu itu sudah waktu berpuasa. Nah, kalau bicara tentang adzan itu, adzan ada 2. Adzan sebelum subuh itu adzan, ada tukang adzan Nabi ada 2, Abdullah bin Maktum sama Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Abdullah bin Maktum, jadi gantian ini. Kalau adzan pertama boleh makan dan minum. Tapi kalau sudah adzan yang kedua tidak boleh makan dan minum. Kemudian ada istilah imsak ya, yang selama ini ada di Indonesia itu hanya spesial istilah di negeri kita. Di tempat lain sepertinya nggak ada. Kalau imsak dalam istilah puasa, imsak itu menahan diri artinya. Cuman imsak di Indonesia itu adalah untuk hati-hati. Jadi imsak itu belum masuk waktu subuh. Jadi sebelum masuk waktu ada 10 menit, 15 menit adalah waktu imsak, itu adalah bersiap-siap. Bahasanya imsak, tapi maknanya siap-siap untuk masuk waktu subuh. Sehingga kalau lagi imsak, masih imsak, pengumumannya benar pokoknya ya, itu masih boleh makan dan boleh minum. Maksudnya itu untuk bersih-bersih, sikat gigi dan sebagainya. Jangan sampai kita itu nggak ada imsak, kemudian tiba-tiba langsung dengar adzan, baru makan kerupuk rambak, keselak nanti, nggak enak. Jadi imsak itu adalah sah-sah saja. Adapun kalau kita kembalikan pada Nabi, ada Nabi itu jeda antara makan sahur dan subuh itu adalah membaca ayat Al-Quran 50 ayat. Itu kan kurang lebihnya kan waktu imsak tadi itu. Jadi imsak bukan bid'ah, imsak bukan sesat. Imsak itu adalah ya ijtihad yang ulama di Indonesia ini untuk berhati-hati, waspada. Jadi kalau imsak di Indonesia belum waktunya imsak sesungguhnya, siap-siap. Kalau nanti sudah masuk waktu subuh tuh imsak syar'i atau istilah fikihnya menahan diri tadi. Seperti itu. Masya Allah, syukran jazilan Bu ya, semua jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi episode kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap menyimak, menyaksikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.